Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Febrian, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 6 semester 6. Baik, langsung saja. Pasti teman-teman bisa melihat di samping kanan saya ada submateri mengenai pengertian kebijakan fiskal pada masa Romawi, pada masa Mesir kuno, pada masa Yunani, dan juga pada masa India. Nah, inilah submateri pertama saya, yaitu pengertian kebijakan fiskal pada masa Romawi dan juga Mesir kuno. Para ilmuwan mengatakan mengawali praktek kajian-kajian terkait kebijakan fiskal di Romawi dan Mesir. Beliau mengatakan bahwasannya di Mesir telah dipraktekkan sistem pajak oleh masyarakat Romawi. Bangsa Romawi mengambil pajak produksi berdasarkan wilayah yang dikuasai. Di Mesir menerapkan salah satu pajak kuno yang berupa pajak perorangan atau pajak kepala. Lalu juga terdapat pajak umum yang lain seperti pajak atas hewan, pajak warisan, dan pajak lainnya. Nah, pada masa Romawi kuno, konsep kebijakan fiskal yang diterapkan tidak sama dengan sistem modern yang dikenal saat ini. Namun, Romawi memiliki beberapa praktik keuangan dan kebijakan fiskal yang menjadi landasan bagi pembangunan dan pengelolaan kekaisaran mereka. Berikut beberapa aspek kebijakan fiskal yang ada pada masa Romawi. Yang pertama itu pajak. Romawi menerapkan berbagai macam jenis pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan militer mereka. Yang kedua, kepemilikan tanah. Sistem kepemilikan tanah di Romawi memiliki peran penting dalam kebijakan fiskal. Dan yang ketiga itu pengelolaan sumber daya Romawi. Romawi menggunakan pendekatan programatis dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat adalah pengelolaan keuangan publik. Romawi memiliki sebuah birokrasi yang mengelola keuangan publik. Dan poin kelima yaitu utang publik. Romawi juga menggunakan utang publik sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal. Nah, materi kedua yaitu kebijakan fiskal pada masa Yunani. Pada masa Yunani, pajak atas semua transaksi keuangan sumber pendapatan negara. Sumber penting terkait keuangan negara juga berasal dari sumbangan yang tulus serta pemberian sukarela dari warga negara yang kaya apabila ketika terjadi peperangan. Pada masa Yunani kuno, kebijakan fiskal juga memiliki beberapa karakteristik khas. Beberapa kota negara Yunani yang terkenal seperti Athena, Sparta, dan Korintus menerapkan berbagai strategi kebijakan fiskal untuk membiayai pemerintah. Berikut adalah beberapa aspek kebijakan pada masa Yunani kuno. Yang pertama itu sama dengan pengertian yang pertama itu pajak. Seperti Romawi, Yunani juga mengenakan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Poin kedua yaitu timokrasi, yang dimana beberapa kota negara Yunani, terutama Athena, terdapat sistem kekayaan yang disebut timokrasi. Dan poin ketiga yaitu perdagangan dan bea cukai. Yunani kuno memiliki kegiatan perdagangan yang aktif dengan negara-negara tetangga dan koloni-koloni mereka di seluruh Mediterania. Yang poin keempat itu ada liturgi, yang dimana liturgi adalah sistem dimana individu kaya diperintahkan untuk membiayai proyek-proyek publik tertentu sebagai bentuk pengabdian mereka kepada negara. Nah, materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu kebijakan fiskal pada masa India. Lain halnya dengan peradaban pada masa Romawi, Yunani maupun Mesir kuno, jejak studi mengenal kebijakan fiskal banyak termaktub di dalam kitab suci India kuno. Dalam salah satu kitab India kuno yang berjudul Mahabharata tersebut dinyatakan
bahwasannya seorang penguasa mempunyai hak untuk mengumpulkan pundi-pundi uang, menyusun sistem bendahara yang kuat, dan uang tersebut harus digunakan untuk menolong masyarakatnya. Nah, pada masa India, kebijakan fiskal mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, yang dimana pemerintah India dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mengatur keuangan publik, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan stabilitas fiskal. Adapun poin dari kebijakan fiskal pada masa India kuno, yaitu pertama, pengenalan Good and Service Tax pada tahun 2017, yang dimana India menggantikan berbagai pajak konsumsi yang ada dengan GST tersebut. Dan poin ketiga yaitu program reformasi subsidi, yang dimana pemerintah India telah meluncurkan program reformasi subsidi untuk mengurangi defisit anggaran dan memperbaiki distribusi subsidi. Poin ketiga yaitu program demonetisasi, yang dimana pada akhir tahun 2016 pemerintah India memunculkan kebijakan demonetisasi yang melibatkan penarikan dan penebaran mata uang berupa pecahan 50 dan 1.000 rupiah. Dan poin terakhir itu ada peningkatan pengeluaran infrastruktur, yang dimana pemerintah India telah meningkatkan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur, termasuk sektor transportasi, jalan, jembatan, pelabuhan, dan energi. Baik, itulah sedikit penjelasan materi tentang kebijakan fiskal pada masa Yunani, Romawi, Mesir kuno, dan juga India. Semoga teman-teman bisa mengerti dan juga memahami sedikit penjelasan dari saya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.